Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, kita kembali lagi di Gelora Hasanuddin mempertemukan tim besar yaitu Putra 45 dan Galaxy FC di babak 16 besar. Kebetulan di samping kanan saya ada Bung Sofian Herudin yang senantiasa menemani kami di sini sebagai sekretaris dan komentator handal wali kotanya. Kita lihat di Putra 45 banyak pemain-pemainnya juga di Galaxy FC, banyak juga pemain-pemain bintang. Bagaimana analis Bung Sofyan Herudin? Sedikit kami minta analisnya untuk kedua kesebelasan. Ya, terima kasih Bung Anjani selaku tim panitia wakil ketua panitia pelaksana baik dari Galaxy FC maupun dari Putra 45 merupakan tim besar di mana kedua tim ini kita tahu bahwa Putra 45 dilatih oleh coach Echa, sementara di sana ada juga pelatih berpengalaman dan mantan legenda PSM Asmar Abu, dan tentunya kedua tim ingin lolos masing-masing ke babak 8 besar. Dan tentunya kemarin Galaxy juga sudah mempersiapkan taktikal bermain, begitu juga Putra 45. Di sana kita lihat di Galaxy ada kapten nomor punggung 18 Muje. Di sana juga kita lihat ada Aca dan masih banyak lagi pemain-pemain, ada Aidil. Sementara kita lihat di tim Galaxy FC ada Duwaidar, ada Skipo, ada Nursam, ada kita lihat juga En Faisal, mantan penjaga gawang PSM 21. Sangat-sangat menarik pertandingan hari ini. Dan tentunya kita harapkan tetap menjunjung tinggi fair play dan sportivitas. Dan wasit yang bertugas hari ini juga sangat meyakinkan bahwa wasit yang memimpin jalannya pertandingan merupakan wasit yang diturunkan Aspro PSSI Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari negara Jepang, Hidetoshi Nakata, akan memimpin jalannya pertandingan. Luar biasa, kita lihat ada Hidetoshi Nakata melakukan warming up bersama timnya. Di sana juga kita lihat ada pemain Jubilo Iwata, Bustan Kagawa yang sengaja akan diturunkan Putra 45. Ya, Bung Sobret, kita memasuki sesi foto tim. Sesi foto tim. Kita undang yang pertama tim tuan rumah. Ada Putra 45. Ya, betul Bun Radan. Kami persilakan untuk melakukan sesi foto tim. Waktu 2 menit. Waktu 2 menit. Tolong Pak, ini yang pakai sendal ini keluar. Tolong Pak. Keluar Pak. Panggilan kedua untuk sesi foto tim dari PS Putra 45. Waktu 1 menit.
Tapi dari PS Putra 45 mohon dipercepat. Galaksi mau dulu tadi. Lihat kok situasi ya dulu. Waktu selesai. Selanjutnya kami undang sesi foto tim dari Galaxy FC. Waktu 2 menit. Waktu 2 menit. Tidak ini anu ya. Uber terlalu lama dia. Ya, bisa dipercepat sedikit sesi fotonya, Pak. Baiklah seluruh pencinta sepak bola Wali Kota Cup 7 Makassar 2024, kami sampaikan bahwa besok di babak 16 besar akan bertanding. Di match pertama ada Bansul Selbar FC akan menjamu tamunya Gunners FC. Selanjutnya pertandingan kedua akan berhadapan Persigoa FC versus Toraja FC. Itu akan berlangsung besok Senin tanggal 8 Juli 2024. Kembali live langsung dari Gelora Sultan Hasanuddin Makassar. Ya, lanjut dari Galaxy FC. Kerjasamanya kita percepat waktu. Ya, dipercepat sedikit dari Galaksi untuk ambil gambar foto. Ya, posisi persiapan. Ya, cepat sedikit dari tim Galaksi. Seremoni match musik. Kau lambat sekali ini yang dua orang ini mengurus. Tidak, bagaimana? Tiap hari kucingmu salah-salah terus ini maksudnya tiap hari selalu terlambat itu foto-fotonya. Tidak dipercepati powernya jam hampir 4:30. Itu tugas semua ada di situ.
Mitra olahraga sepak bola Wali Kota Cup 7 Makassar baik untuk semua. Di match kedua di babak 16 besar mempertemukan tuan rumah PS Putra 45 AFC versus Galaxy FC. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ada Bapak Wasit Nakata AW1, Bapak Abdul Kadir, kemudian AW2 M. Rizal, kemudian wasit cadangan ada Mustaqim dan pengawas inspektur wasit Bapak Haji Samarudin Usman. Ucapan selamat datang juga kepada kedua manajer, tentunya Bapak manajer dari Putra 45 Bapak Haji Lolo dan manajer dari tim Galaksi Bapak Surya, mendampingi timnya langsung mengikuti jalannya pertandingan penentuan untuk masuk ke babak 8 besar. Sementara kita lihat kedua kapten tim, ada Junet dari Galaksi merupakan pemain Liga 1 Indonesia. Ada juga Muje merupakan mantan pemain PSM 21. Lakukan toss coin untuk menentukan tempat atau bola. Lakukan foto bersama. Dan tentunya pertandingan juga hari ini disiarkan secara live streaming secara langsung DLU Bola TV Makassar. Jangan lupa like dan subscribe. Dan alhamdulillah kita lihat ada kru Wisnu bersama timnya akan menyiarkan secara live streaming langsung lewat channel YouTube DLU Bola TV Makassar. Ya, selamat datang kru dari TV, channel TV DLU yang baru tiba dari Piala Eropa kemarin. Dari Palestina. Kita lihat formasi pemain dari Putra 45. Kita lihat ada nomor punggung 6 Raymond, pemain yang cukup berpengalaman, bermain di Liga 2 PSM Yogyakarta. Di sana kita lihat juga ada M. Akbar, salah satu gelandang kreatif. Ada 3 kita lihat gelandang kreator yang coba dipasang Kus Eca. Ada Muje dan ada Aidil. Kemudian di barisan depan ada pemain yang cukup cepat nomor punggung 11 Joker. Kemudian ada nomor punggung 7 mantan pemain PSM Khalid. Kemudian di daerah winger kiri Muje, kapten tim, back pass Ica. Raymond jauh ke depan. Duwaidar, kembali anak-anak Galaksi. Nursam, Isra, pendek saja ke Skipo. Skipo juga merupakan mantan pemain PSM 21. Pendek saja ke Sansan nomor punggung 9. Pencetak yang menyelamatkan Galaxy FC, menyamakan kedudukan, lolos ke fase 16 besar. Pada saat berhadapan dengan Gunners, ada Skipo. Bopeng, pendek saja Junet. Kita lihat nomor punggung 88. Ricky
Kembali anak-anak Nursam, pendek saja dia. Ada Bopem, Skipo, lebar dia ke Nursam, back pass. Lihat pemain nomor punggung 73 yang cukup tinggi dan jangkung. Berbahaya, Rifki. Kembali anak-anak Galaksi main 1-2. Nomor punggung 23, Gio. Mari kita lihat Kahar Kalu nomor punggung 7 merupakan mantan pemain PSM. Berdiri selaku target gol dari Putra 45, Muje. Pahri, back pass, Coker. Lihat Coach Asmar Abu, salah satu mantan pemain legenda PSM Makassar, memberikan instruksi kepada timnya. Ada Aidil, lebar dia, Mondo, intercept, lompat sehingga dituju Karkalu, berbahaya Karkalu. Hampir saja Karkalu melakukan scoring. Tendangan gawang, hampir saja. Satu lompasing yang dilakukan Mondo. Bopem 27, back pass Kipo. Kembali ada Skipo, berbahaya, pendek saja, direbut kembali Skipo. Terjadi benturan dengan Aidil. Kita lihat pemain yang cukup berpengalaman, kapten tim ada Junet, pemain Liga 1 Indonesia. Dengan ciri khas kaki kidal sudah dilakukan, namun ada Pahri, dibuang saja Coker. Skipo, Nursam, pelanggaran, ada dorongan. Kita lihat Aidil nomor punggung 8, ada Idul. Kita lihat memberikan kode masuk ke dalam dari Junet. Sudah dilakukan jauh ke depan long passing. Namun kita lihat ada pemain yang cukup rajin, Mondo. Offside. Kita lihat Duwaidar. Jadi kita lihat wasit Hidetoshi Nakata, wasit yang didatangkan dari negeri Sakura Jepang, memimpin jalannya partai kedua di laga babak 16 besar. Lebar Mondo, true pass. Kembali Duwaidar, pemain Liga 3 Nasional Serpon yang dituju Sangsan nomor punggung 9, dibayang-bayangi Agim. Namun Agil gagal. Terjadi tendangan sudut. Sudah dilakukan. Ada Duwaidar, berbahaya. Arlan menyelamatkan si kulit bundar. Tentu kita tahu bahwa Arlan selain penjaga gawang dari Liga 3 Persilutim, dia juga merupakan peraih medali emas di Porprov Makassar di tahun 2022. Jauh ke depan yang dituju Karkalu, namun
Masih ada benteng tangguh Giuliano Fabiano nomor punggung 13. Berbahaya Sansan. Berbahaya terjadi pelanggaran mendekati kotak ke-16. Ada beberapa pemain yang akan mencoba mengambil bola pelanggaran. Kita lihat ada nomor punggung 9, sang predator dari Galaksi. Di sana juga kita lihat ada Kapten Junet. Siapa gerangan yang akan mengambil tendangan bebas? Sementara juga kita lihat barisan pemain-pemain dari Putra 45 melakukan pagar betis blokade. Sudah dilakukan. Hampir-hampir saja Sansan. Pemain yang didatangkan dari Liga Cina, Sansan. Kalau Sansan berarti Liga Arab. Ini adalah Sansan. Ada Raymond. Hati-hati sekali kita lihat Raymond. Ada Giuliano. Coker. Aidul. Ada Isra. Kembali Akbar. Bukan pelanggaran. Berbahaya kita lihat ada Duwaidar. Pemain yang cepat. Duwaidar. Bukan pelanggaran. Kita lihat luar biasa tangan dari wasit memberikan isyarat bahwa tetap play. Kembali Isra, namun di sini terjadi pelanggaran. Sementara kita lihat Coach Echa memberikan instruksi yang cukup tenang. Begitu juga kita lihat pelatih dari Asmar Abu masih duduk tersenyum dia dengan ciri khas topi hitam. Ada Akbar Trupas yang berbahaya. Fikri berbahaya Akbar. Oh. Coker. Hampir saja scoring. Luar biasa. Satu skema serangan dibangun anak-anak Putra 45 melalui kaki Rifki nomor punggung 17, pemain yang sangat cepat, berada di winger kiri. Trupas ke Akbar. Akbar melakukan akselerasi. Namun masih gagal Coker melakukan scoring. Berbahaya Kahar Kalu. Masih Kahar Kalu. Ternyata Kahar Kalu tendangan sudut. Coba melakukan akselerasi, namun diintersep Nursam. Aidul sudah melakukan, namun di sana jauh ke depan Junet. Kontrol bola Agi. Shoot dari jarak 70 meter. Melakukan tendangan spekulasi. Masih melenceng di atas Mister penjaga gawang Faisal. 0-0 kedudukan. Duwaidar. Oh, hanya ada gerakan kedua kita lihat. Cepat tim medis dan tandung cepat. Tim medis langsung. Luar biasa. Kayaknya
Lihat ada gerakan kedua dari tangan atau siku pemain Putra 45. Sekarang kita lihat tim tandu Wali Kota Cup. Ada Ahmad Biring Kanayan, ada Baim Pasar Daya, ada Tio Tamalandrea, dan ada Batia dari Sangkara. Sekarang kita lihat dua idar, kita doakan semoga tidak terjadi apa-apa. Tentu benturan, body charge adalah hal yang biasa dalam permainan sepak bola. Tentunya tidak ada gerakan-gerakan kedua. Ini yang perlu menjadi edukasi dari kompetisi kita. Alhamdulillah tim medis dari Puskesmas Bira sangat tanggap cepat dengan bersama Pak Dokter. Luar biasa. Ada 3 kita pemain, ada Sansan, ada Juliano, pemain yang langsung didatangkan manajer Surya dari Brasil. Di sana juga kita lihat ada Junet. Posisi kaki kidal Junet. Masih Sansan. Hampir saja. Kita lihat 2 kali Bung Radan Rahman. Mungkin spesial. Dilakukan tendangan Bung Radan. Kita lihat ada terjadi bola pelanggaran, di sana ada Mondo. Sudah dilakukan Mondo 1. Karkalu kembali muji pemain yang cukup berpengalaman. Ada Pari. Bukan pelanggaran. Ada Ripki. Tidak ada, kita lihat. Kita lihat nomor punggung 6 Raymond merupakan keturunan dari negara Nederland, Belanda. Raymond, pemain yang pernah berlaga di Liga 2 PSM Yogyakarta. Melebar dia yang dituju coker. Dibayang-bayangi Junet. 1 gerakan berbahaya. Ada Bigri. Oh, salah lagi. 1 gerakan bagus. Nah, ini luar biasa skema anak-anak Kuseca. Dibangun dari Raymond. Lompasi kepada Coker. Melakukan cutback. Di sana ada Fikri. Kita tahu Fikri merupakan top skor Liga Ascot di tahun 2021. Dengan jumlah torehan gol 47 gol. Dengan jumlah pertandingan 126 pertandingan. Ada Agim. Melebar dia. Ada Skipo. Dijaga ketat nomor punggung 13 Gio. Raymond. Aidul. Trupas. Skipo melebar, berbahaya. Ada Gio. Melakukan penetrasi Gio. Luar biasa Fahri. Melakukan tindakan penyelamatan Fahri. Merupakan pemain PON Sulawesi Selatan bersama Faisal. Saling berlawanan sekarang, kemarin satu tim. Di tahun 2014 memperkuat tim PON Sulawesi Selatan. Ada Junet.
Intercept, choker. Terjadi lemparan ke dalam. Masih Fikri. Pelanggaran. Sementara kita lihat Coach Echa memberikan reaksi sama-sama. Namun wasit lebih jeli. Lihat pelanggaran itu. Tentu pertandingan hari ini sangat mahal. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, wasit Hidetoshi Nakata dari negeri Sakura, Jepang. Junet sudah, intercept kembali. Terjadi lemparan ke dalam. Ada Mondo, choker, Giuliano melebar dia. Ada dua Idar, pendek saja. Nursam, Ricky, main 1-2, bukan pelanggaran. Jauh kita lihat masih mengejar Gio. Apakah? Oh, didapat. Rupanya Sansan kembali ke Junet. Skipu, pemain keturunan Belgia. Skipu. Ada Sansan. Masih pendek saja Nursam melakukan shoot. Ada Isra, pemain Liga 2 dari Kabupaten Bogor. Dua Idar, Liga 3 Serpon Nasional. Kembali Nursam, shooting berbahaya. Luar biasa Arlan. Ini merupakan saudara kembar dari Arman Maulana, Arlan Maulana. Joker. Namun intercept dari Junet. Luar biasa Hidetoshi Nakata memanggil kedua pemain. Mengingatkan kita di RCT Indosiar. Wasit Liga 1 Indonesia. Ada Agil. Rifki. Wolfas. Ada Muje, pemain yang ganda yang cukup tenang. Ada Akbar, Trupas yang dituju Mondo. Tapi kita lihat Isra, wingback kanan dari Galaxy, melakukan intercept. Ada Bopem, Giuliano. Skipo yang dituju Sansan berbahaya. Pemain yang cukup cepat dua Idar. Shoot. Kita lihat Arlan lakukan buan badan luar biasa. Lakukan penyelamatan Arlan. Jadi tendangan sudut.
Akbar. Ada Skipo. Pendek saja kedua Idar. Kita lihat dua Idar. Sudah melakukan. Ada Juliano. Lagi-lagi peluang. Tekanan demi tekanan dari anak-anak Galaksi. Belum menghasilkan scoring. Ada Rifki, Mondo, Muje, jauh ke depan. Kita lihat Juliano berjibaku dia dengan Kahar Kalu, Junet. Berbahaya. Ada Gio. Terjatuh kita lihat Fahri. Masih Gio. Shooting. Luar biasa Sansan. Pelanggaran kita lihat. Lihat tuh berpunggung 88. Masih Rifki. Pendek saja. Terupas Kahar Kalu. Oh. Peluang demi peluang. Namun masih belum menjebol gawang Faisal. Terjadi tendangan gawang oleh Faisal. Jauh ke depan. Ada Akbar, Junet. Aidul, intercept. Wali Raimon. Muje, Aidul, belum mampu menembus. Choker, satu. Kita lihat pelanggaran dilakukan pemain nomor punggung 8. Sangat dekat, wasit melihat. Arah kita lihat wasit Hideto Sinakata. Ada Aidul. Dari jarak. ...60 meter. Sudah dilakukan Aidul. Namun kita lihat. Bukan. Artinya mungkin hanya benturan-benturan biasa bersenggolan. Dan kita lihat Faisal. Dan tentunya gerakan tersebut dalam aturan regulasi adalah gerakan-gerakan yang susah dihindari dalam permainan. Terkadang karena mungkin kecepatan dan akselerasi dari pemain, sehingga benturan-benturan yang tidak disengaja
Selamat datang Bapak Manajer Tim PON Sulsel, Bapak Christopher Apiari. Ricky, bukan pelanggaran. Ada nomor punggung 10 Akbar. Di sana Ricky, pemain yang begitu cepat. Salah dia. Nursam, pendek, Skipo. Bukan pelanggaran. Skipo melebar, Junet. Luar biasa, Coker. Berbahaya. Ketinggalan kita lihat. Ada Akbar. Luar biasa Juliano. Kembali Rifki. Namun gagal dia. Ada Mondo, back pass. Aidul. Masih Aidul. Kembali Muje. Pendek saja ke Akbar. Akbar kita lihat. Shoot. Luar biasa kedua penjaga gawang. Memperlihatkan aksinya. Shooting keras dari jarak dekat. Ada Ricky. Luar biasa permainan Wali Kota Cup baik untuk semua. Atmosfer Liga 1 Indonesia. Ada Kahar Kalu. Mujib. Pendek saja dia ke Akbar. Skipo. Dua Idar kembali. Anak-anak Galaksi melakukan serangan. Pelanggaran kita lihat Mujib. Bagaimana kita lihat Bun Radan Rahman. Lihat jalannya pertandingan. Masih 0-0. Juliano sudah dilakukan. Arlan melakukan tindakan penyelamatan, menangkap si kulit bundar. Ada Coker. Masih Coker. Ada Skipo. Gio. Masih Gio. Ada Junet. Pendek saja dia. Nursam. Ricky. Melebar dia ke Isra. Back pass. Kembali anak-anak Galaksi. Luar biasa kedua pelatih. Menemukan taktikal bermain. Jual beli serangan. Masih kedudukan 0-0. Dan diinformasikan kepada seluruh tim yang berlaga di Wali Kota Cup. Tentu hari ini sampai terakhir akan ada pemantau dari tim PON Sulawesi Selatan. Akan mencari pemain dengan posisi striker dengan kelahiran 1 Januari 2003. Untuk dipanggil bergabung di tim PON Sulawesi Selatan. Sekali lagi disampaikan kepada manajer tim dan seluruh tim yang berlaga di babak ke-16 besar. Sementara tim pemantau PON Sulawesi Selatan memantau langsung jalannya pertandingan setiap harinya untuk mencari pemain dengan posisi striker dengan kelahiran 1 Januari 2003. Terima kasih Bapak Sekum Asfrob dan manajer tim PON Sulawesi Selatan Bapak Christopher Apiari sudah memberikan apresiasi positif di turnamen kompetisi Wali Kota Cup
baik untuk semua. Dan insya Allah di tahun 2024 nantinya dan di 2025 tentu kita akan kembali menggelar. Ada 2 turnamen besar dan hadiah menjanjikan di Piala Gubernur nanti di 2025. Tentunya kita mengharapkan pertandingan yang lebih bergengsi karena insya Allah gubernur yang akan datang akan kita laksanakan Gubernur Cup pertama. Kembali ke lapangan hijau permainan. Ada Muje. Ada Fahri. Ada Ricky Kambuaya. Wolpa Sansan. Berbahaya, kita lihat di sana ada Gio. Masih direbut. Inilah Mondo. Salah satu pemain dari Jawa Barat. Mondo. Nomor punggung 2. Ada Sansan. Shoot. Namun Arlan, kita lihat penjaga gawang yang cukup bondeng. Gempal namun mampu terbang. Luar biasa Arlan. Sedikit montok. Luar biasa. Ada Coker. Direbut Coker. Skipo. Bukan pelanggaran, kita lihat. Kahar. Oh. Kita lihat pelanggaran yang dilakukan Kahar Kalu. Masih 0-0. Imbang kita lihat. Baik dari segi defense maupun attacking. Kedua tim memiliki peluang yang sama. Gaya bertahan yang sama. Gaya attacking yang sama juga. Sehingga memperlihatkan permainan-permainan Liga 1 Indonesia. Ada Coker melakukan penetrasi. Oh, pelanggaran kita lihat dari belakang mengambil keras. Ada Junet, pemain Liga 1 Persela Lamongan. Ada Aidul, salah satu pemain. Lebar dia Komondo. Cutback. Crossing. Luar biasa Junet. Inilah pemain yang cukup rajin dari Galaxy Gio. Ada Sansan. Kita tahu Sansan merupakan salah satu pemain yang didatangkan manajer Surya langsung dari Liga Pro Cina. Sansan, tambahan waktu 1 menit. Trupas. Ada Kahar Kalu. Saling berpelukan dengan Bopeng. Fahri. Muje. Luar biasa skill-skill anak-anak. Wow. Pelanggaran kita lihat. Saya rasa Hidetoshi Nakata, wasit dari negeri Sakura Jepang, tidak usah diragukan. Karena memang dia didatangkan langsung, baru tiba juga dari Bandara Sultan Hasanuddin. Kita lihat tim medis, tim tandu.
terjadi pelanggaran. Kita lihat ada nomor punggung 8. Aidul mencoba mengambil tendangan bebas. Hampir seluruh pemain-pemain dari Galaxy FC berbahaya. Ada Rifki Bopeng menyelamatkan. Di sana ada dua Idar. Wasit Hideto Sinakata dari negeri Sakura Jepang meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Kedudukan 0-0.
bisa minta izin. Dia coach dari tim Galaxy FC, yaitu coach Asmar Abu bersama beberapa official tim dari Galaxy FC yang melakukan instruksi khusus untuk para pemain Galaxy FC sebelum memasuki babak kedua nanti. Sangat serius coach dari Galaxy FC Asmar Abu coach pilot. Bayu dan inilah dia Cap Junet, main sangat lugas di babak pertama tadi, sangat luar biasa.
Dia tutup di depan nih pressure, saya tahu masih nih back main di kiri, main di kiri. Dia buka, dia bisa dia mau main dua itu mau ke kiri mau ke kanan, tapi kalau dia pas kurang tadi dia tutup, pasti main ke kiri. Komentator. Info saat ini bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas pelanggaran tadi, saudara-saudara. Siap-siap Skivo langsung ke depan. Untuk pertandingan besok di hari Senin akan berlangsung di match pertama antara Bang Sulselbar FC versus Gunner FC. Kemudian di pertandingan kedua ada Persigola dan Toraja FC. Agim, ada Muje, Rifki, ada Akbar, masih main 1-2. Lebar dia. Satu pelanggaran. Kartu kuning kita lihat ada Junet keras, kita lihat mengambil pemain cokar, pemain yang memang berbahaya dari Putra 45, mendapat pengawalan ketat dari pemain-pemain belakang Galaksi. Lihat terlalu keras pelanggaran yang dilakukan Junet. Ada kahar kalu dengan Aidul. Siapa gerangan yang akan mengambil bola pelanggaran? Nomor punggung 7 dan nomor punggung 8. Sudah dilakukan. Tangkapan bagus dari Faisal. Lihat pelatih Eca memberikan instruksi kompet dulu. Jangan terlalu melebar. Ada Aidul
Kahar Kalu, M. Akbar. Kontrol bagus dari Dua Idar. Berbahaya kita lihat. Masih Dua Idar. Ricky. Oh, gagal kita lihat. Datang lagi serangan berbahaya. Ada penyelamatan Agil. Jual beri serangan Ricky. Isra. Ada Skipo. Mondo. Lakukan intercept. Coker lagi. Sementara kita lihat Bopem tidak tanggung-tanggung. Memberikan perlawanan. Pemain yang cukup disengadi di Galaxy FC nomor punggung 27. Lihat ada juga Juliano. Manajer Surya mendatangkan langsung dari negara Brasil. Ada Fahri. Aidul. Lompas. Lagi-lagi Bopeng. Back pass. Juliano. Ada Ricky Kambuaya. Isra Lamusu. Pemain Makassar berketurunan darah Gorontalo. Ada Fikri. Berbahaya. Duel dia dengan Ricky. Juliano Fabiano. Nursyam. Dibuang saja. Kahar Kalu. Kita tahu Kahar Kalu merupakan pemain PSM Makassar di era 2005. Ada Isra yang dituju Dua Idar dijaga ketat Mondo. Aidul. Trupas, intercept, Skipo. Pelanggaran kita lihat. Kita lihat Aidul. Gelandang pengangkut air dari Putra 45. Ada Skipo. Dua Idar. Agi. Aidul, pendek saja dia. Berbahaya. Namun masih Aidul menguasai. Wah, luar biasa Aidul. Melebar dia yang dituju Kahar Kalu. Apakah mampu Kahar Kalu melewati Juliano yang di sana ada Akbar. Namun lagi-lagi penyelamatan Junet. Pemain yang cukup berpengalaman. Gagal serangan Putra 45. Ada Skipo Ricky. Dua Idar. Trupas gagal Dua Idar kita lihat. Intercept Aidul. Melebar lagi Aidul. Sementara kita lihat Juliano. Pemain belakang dari Galaxy berteriak. Ayo Dua Idar. Sementara kita lihat tim Tandu. Ada Bopem. Trupas. Sansan 1-2. Ada Nursam. Ricky. Berbahaya kita lihat di sana. Namun penjaga gawang Arlan
Pergantian pemain dari Galaxy FC. Keluar nomor punggung 20 Junet, masuk nomor punggung 44 Arfa. Kita tahu juga pemain pengganti dari tim Galaxy FC, Arfa menggantikan Junet, merupakan pemain Liga 3 nasional dari tim Alesa. Kita lihat Coach Asmar Abu melakukan rotasi dengan mengganti pemain yang cukup berpengalaman, Junet, dengan memasukkan nomor punggung 44 Arfa. Ada Pari jauh ke depan yang dituju ke Harkalu, namun masih tindakan penyelamatan Faisal. Berbahaya, kita lihat di sana ada luar biasa Faisal melakukan interaksi, melakukan fly terbang di atas udara. Skipo. Ada Gio, pemain yang berbahaya dari Galaxy, masih diintercept Fahri. Oh, menarik baju dari Fahri. Mujeng, pelanggaran Sansan. Ada Ajim yang dituju Mondo, masih Mondo berbahaya. Oh. Luar biasa pemain nomor punggung 2 Mondo melakukan akselerasi dan melanjutkan cutback. Hampir-hampir saja Kahar kalau menggetarkan jala gawang Faisal. Kita tahu Mondo salah satu pemain Liga 2 Persebaya. Luar biasa pertandingan hari ini. Masih 0-0 kedudukan. Melebar Faisal yang dituju Isra Lamusu. Bekpa. Oh, luar biasa, berbahaya, melewati Mondo 2 Idar. Apakah mampu melewati? Ada Ricky berdiri offside. Tentu tidak ada gerakan-gerakan tambahan dari luar. Kami minta dengan hormat kepada tertib penonton untuk menghargai Wali Kota Cup. Bisa berteriak memberikan support, tapi tidak ada gerakan-gerakan tambahan. Ada Aidul. Melebar dia yang dituju Akbar. Duel dia dengan Bopem. Masih diintercept. Luar biasa pertahanan dari tim Galaxy yang dikoordinir Juliano Bopem. Datang serangan lagi. Kembali Akbar. Ada Nur Syam, pemain yang cukup rajin. Kerjasama dengan Skipo, pelanggaran choker. Luar biasa pertandingan hari ini. Pemain-pemain keturunan dari negara Eropa seperti Skipo adalah keturunan dari negara Belgia. Sementara di putra 45 kita lihat nomor punggung 6 Raymond merupakan keturunan dari negara Nederland Belanda. Ada Bopen di sana. Sudah dilakukan. Yang dituju Sansang. Inilah Raymond. Masih menyelamatkan si kulit bundar Kahar Kalu. Masih duel dia dengan Juliano. Nursam, Trupas. Gagal Ricky Kambuaya. Mondo.
1-2. Ricky kembali. Namun Akbar dengan ciri khas menggunakan kembang rambut warna hitam. Ada Fikri. Luar biasa Fikri. Terupas. Oh. Namun cutback dilakukan lagi-lagi gagal dimanfaatkan pemain-pemain depan dari Putra 45 menghasilkan tendangan sudut. Aidul cutback crossing terlepas dari hampir-hampir saja Faisal melakukan blunder saudara-saudara, namun masih diselamatkan Bopeng. Berbahaya, ada Coker, shoot, gagal lagi. Skipo sampai turun ke bawah menjadi gelandang bertahan. Ada Ricky Kambuaya. Oh, pelanggaran Aidil. Kita lihat pemain nomor punggung 88 Ricky Kambuaya mengalami kesakitan. Di sana kita lihat ada Giuliano Fabiano. Berdiskusi dia, entah bahasa apa yang digunakan. Karena satu dari Brasil dan satu dari Jepang. Luar biasa, chess. Mantap, Giuliano dan Hidetoshi Nakata. Oh, dipanggil rupanya tim medis, pembawa bolt dress dan paracetamol. Luar biasa. Tim-tim yang berlaga di babak ke-16 besar merupakan tim-tim profesional ala-ala Liga 1 Indonesia. Ucapan selamat datang juga kepada tim medis Puskesmas Bira. Luar biasa. Dengan ciri khas sepatu merah, topi hitam, kacamata hitam juga. Luar biasa. Giuliano memberikan instruksi bahwa jangan terlalu jauh. Lihat Giuliano. Jauh ke depan, jangan dituju Gio, pendek saja. Dikanter langsung oleh Aidul. Masih Aidul. Pelanggaran. Muje, kapten kesebelasan, terupas. Ada Mondo berbahaya, cutback. Namun diintercept lagi-lagi Giuliano. Pemain yang punya jangkauan kaki 5 meter ke depan. Mampu dihalau bola. Kita lihat masih sakit. Kita lihat ada Ricky Kambuaya. Tim tandu. Luar biasa tim tandu cepat. Ada Baim dari Pasar Daya. Ahmad Biring Kanaya. Tio dari Tamalandrea. Dan Tiar dari Sangkarang. Makassar bersatu. Baik untuk semua. Inilah Ahmad yang baru pulang dari Tanah Abang, belanja di pasar Tanah Abang, Jakarta. Lepas tugas dia. Sementara kita lihat kesakitan Ricky Kambuaya. Ada Aidul. Berbahaya. Satu skrimi terjadi. Sangsan. Berbahaya. Kita lihat. Coker.
Ya, jadi tentu tidak ada gerakan kedua. Ya, diharapkan untuk kepada kapten untuk tetap memberikan edukasi. Tentu tidak boleh ada gerakan-gerakan kedua. Berbenturan itu hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan berpelukan juga. Yang dilarang adalah berciuman. Itu yang dilarang. Dan tentu kita lihat Hidetoshi Nakata dengan pengalamannya pasti akan memanggil kedua pemain, dan peran kapten di tim punya peran. Kartu kuning keduanya. Luar biasa. Pergantian pemain dari Galaxy FC. Keluar nomor punggung 88 Ricky Kambuaya. Masuk nomor punggung 17 Nizar Sulaiman. Bagaimana kita lihat Bung Rahdan Rahman pertandingan? Ya, tentu pertandingan sore hari ini adalah pertandingan yang sangat mahal, begitu istimewa dan sangat berharga, karena kita disajikan tontonan-tontonan yang betul-betul sangat kompetitif dengan teknik-teknik tinggi. Jual beli serangan otomatis tercipta di sepanjang waktu 2 kali 35 menit. Tentu sangat menghibur, dan ini kita saksikan hanya ada di Wali Kota Cup 7 Makassar 2024. Ya, kondisi kedudukan sekarang masih kacamata untuk kedua tim. Apakah akan mengikuti jejak di match pertama yang kemenangan harus ditentukan lewat adu penalti? Itu akan terjawab sebentar Bung Sofyan. Dan kira-kira di menit-menit akhir nanti menjelang babak kedua, berakhirnya pertandingan di babak kedua ini tentu menguras banyak energi, dan otomatis kebugaran pemain akan menjadi modal utama untuk meraih kemenangan. Nah, kira-kira bagaimana Bung Sofyan melihat kedua tim sepanjang perjalanan di 2 kali 35 menit? Bagaimana Bung Sofyan? Terima kasih Bung Rahdan Rahman. Tentunya pertandingan sangat berimbang. Kedua tim mampu melakukan taktikal bermain hampir sama. Ketika melakukan attacking, pemain-pemain dari Galaxy FC melakukan defense yang begitu ketat. Begitu juga sebaliknya, ketika Putra 45 melakukan offensive, kembali anak-anak Galaxy melakukan defending dengan dimotori koordinator Giuliano. Jadi kita melihat proses pergerakan pemain baik dari Galaxy maupun Putra 45. Kita lihat ada pemain yang berjatuhan. Ya, sangat mulai mengalami kelelahan Bung Sofyan. Sudah ada sedikit bulukan, kita lihat. Mulai hamstring karena otot ini memang dipaksa untuk bekerja di luar dari kondisi biasanya. Tentu ini akan rawan cedera, dan tentu recovery nanti akan menjadi harapan untuk semua pemain untuk bisa tampil fight kembali di zona 8 besar tentunya. Dan kita lihat sejauh ini kepemimpinan wasit Nakata dari Jepang sangat luar biasa. Banding pengalamannya sudah banyak memimpin di pertandingan nasional, tentunya dengan lisensi yang dimilikinya dan rekomendasi dari Aspro PSSI Sulawesi Selatan. Intercept kita, umpan paralel tadi dari
Skivo di intercept tadi dari pemain. Galaxy FC dari sektor lapangan tengah menusuk pemain yang memiliki kecepatan, kita lihat, namun untung ada kawan membantu memasuki kota 16 sendiri, umpan 1-2 dapat gangguan. Tadi kita lihat satu target man yang dimiliki Galaxy FC harus digagalkan. Kembali kita lihat PS Putra 45 melalui kaki Abba. Datang lagi kawan membantu menusuk umpan terobosan maksudnya, namun dapat dipatahkan, gagal kembali serangan. Umpan melambung ke depan, satu dituju pemain yang memiliki kecepatan di operasi di lekuk kiri, dapat dorongan. Wasit pergantian pemain dari PS Putra 45, keluar 17 Rifki, masuk nomor punggung 81 Bustam Kagawa. Ini mirip seniornya ya, Bustomi. Nah, kira-kira siapa yang akan menjadi eksekutor di sini? Di menit-menit awal sempat terjadi situasi seperti ini, Bung Sofyan. Di depan kotak 16 ada penendang Skivo, ada Junet, dan satu lagi ada striker. Nah, kira-kira di momen kesempatan yang tentunya ini tentu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Galaxy FC. Kira-kira siapa yang akan melakukan eksekusi bola-bola mati seperti ini, Bung Sofyan? Ya, biasanya kalau di Galaxy diberikan tanggung jawab kepada Sansan. Namun kita lihat di sana juga ada Juliano, ada Bobem, dan tentu ada Nursam. Nursam juga punya skill. Di Galaxy banyak Penembak-penembak ya, spesialis. Ya, spesialis. Bola-bola mati seperti ini. Iya, betul Bun Radan. Kita tunggu. Hendak Ya, Juliano. berhasil pagar yang dibangun oleh anak-anak Ya, karena Putra tentu 45. koordinator ada Isra Lamunsiu, Skipo. Main 1-2 Idan. Dicuri Buje. Ya, tentu tindakan fair play dan sportivitas. Ini luar biasa wasit Nakata Kagawa ini. Keselamatan ada hal yang utama tentunya ya. Melihat pemain satu orang kita lihat tergeletak. Pemain Liga 3 Serpong. Iya, dua Idar. Jadi Gembira kita ulang. Ya, lihat drop ball mungkin ya, memulai permainan. Ini baru diturunkan nomor punggung 17 Nisar. iya, masih belum mendapatkan kelahiran 2003 karena Nisar berkelahiran 2001. Tentu ini agak sulit mungkin tim PON karena pemain-pemain yang berlaga. Kemarin kita lihat ada pemain-pemain muda dari Bangau Putra. Namun saya lihat belum mampu mengimbangi anak-anak PON Sulawesi Selatan. Kanu berbahaya. Bustan Kagawa. Peluang terbaik. Pergantian pemain dari Galaxy FC.
keluar nomor punggung 10 Widar, masuk nomor punggung 25 Ali. Darah segar diturunkan oleh pelatih dari Galaxy FC. Ya, ini merupakan pemain sangat muda. Mungkin bisa dilihat ini dari Bapak Christopher Apiari. Ini pemain muda dari Galaxy dan Pak Sekum nomor punggung 25. Kita lihat Bustan Kagawa gagal melakukan peluang. Mondo sudah terpantau di PSM Makassar. Mondo ada Nisar, Akbar direbut Nisar, Gio direbut Bustan Kagawa, masih Bustan Kagawa. Luar biasa tensi pertandingan, atmosfer Liga 1 Wali Kota Cup 7 Makassar 2024 tentu sangat menghibur warga Kota Makassar. Jadi benturan-benturan fisik yang memang tidak bisa dihindari karena persoalan kecepatan. Tidak mampu kita lihat Bustan Kagawa. Luar biasa tim Tandu, Baim, Ahmad, Tiar dan Tio. Bermain lampu stadion ya nih, lampu stadion. Tentu mungkin lampu Stadion Gelora bisa dinyalakan dulu karena sedikit agak gelap dipengaruhi oleh situasi yang mendekati malam. Mungkin petugas lampu dari tim Brandes dan kawan-kawan untuk menyalakan lampu. Masih di pesawat, Bung Sofyan. Masih 0-0 kedudukan. Ntar kita lihat pemain-pemain dari Galaxy FC. Saya mencatat tim Tandu ini laris manis di match kedua ini. Luar biasa ya. Banyak bekerja tim Tandu. Berbeda dengan kemarin-kemarin, banyak gagal. Hari ini laris manis bagaikan kacang ya. Jauh ke depan, Faisal. Ada Choker. Mondo. Bagus sekali. Wimbek kiri. Pemain luar biasa nomor punggung 2. Mungkin bisa terpantau di Timpon. Ada Choker. Pelanggaran kita lihat Ali. Harus diganjar. Kartu kuning nomor punggung 25 dari Galaxy. Alif tadi. Nomor punggung 15 menghadapi bola. Tendangan sudah dilakukan. Ada Nursam. Bisa menghalau bola. Tambahan waktu 2 menit. Tambahan waktu 2 menit. Shooting kaki kanan, mudah saja. Benteng koko yang dimiliki Galaxy. Mulai tertarik, kita lihat. Bekerja ekstra tim Tandu. Ini Bung Sabian ya. Mengalami peningkatan speed kita lihat hari ini.
kemarin kecepatannya cuma sampai gigi 3. Ini hari saya lihat gigi 5 ya. Dari mana? Kita rapat di sebentar sama-sama. Dinas kita. Ini masalah ya? Masalah ibu. SMP jadi dipanggil. Hati-hati Nita gitu. Harus ditandu karena pertandingan harus berlanjut. Tapi tetap kita mengikuti instruksi wasit. Betul. Ya, karena itu adalah bagian daripada regulasi. Tentu kita tidak boleh secara spontan memberikan instruksi tanpa ada penunjukan atau pemanggilan dari wasit. Artinya wasit yang lebih memahami law of the game. Itu yang perlu kita edukasi sehingga Wali Kota Cup baik untuk semua. Kita lihat ada Giuliano Fabiano, salah satu stopper handal yang didatangkan manajer Surya. Jauh ke depan ada Aidul, gelandang yang cukup energik. Coker 1-2 bermain pendek saja, ada Coker pemain yang cepat, punya agility, power, namun Israel musuh jauh ke depan. Luar biasa 0-0 kedudukan. Dipercepat 5 menit. Dipercepat Pak Umar dan Pak Hendra dan Om Abi Siap, untuk melaksanakan. Langsung mencatat 5 menit Ya, plus bagus. 1. Ya, langsung. Bisa Pak Ahmad Soekarno juga langsung turun tangan supaya lebih cepat mencatat dan membantu wasit. Dan tetap kita tertib pertandingan saudara-saudaraku, kepada seluruh penonton luar biasa. Dan kita sudah mendapatkan penghargaan dari FIFA, Hati-hati kalau Federation International Football Association, bahwa salah satu penonton teraman, penonton dunia ada di Wali Kota Cup. Luar biasa. Ini yang perlu kita jaga. Dan ini merupakan inisiasi hampir 130 keamanan diturunkan oleh Bapak Ketua Lukman Sulaiman di bawah kendali Bapak Oci. Inilah Bapak Oci selaku koordinator pertandingan. Sibuk kita lihat. Koordinator keamanan Bapak Oci mengontrol semua sisi di lapangan. Tolong Pak Oci dikoordinir untuk tetap menjaga keamanan, menjaga garis pertandingan. Pak Oci kemarin juga terlibat di pengamanan ketika terjadi pertempuran Timur-Timur. Luar biasa Pak Oci. di Palestina juga. Luar biasa penonton supaya tidak masuk di area lapangan. Terima kasih banyak saudara-saudaraku. Mungkin ada beberapa legenda PSM, legenda tim nasional yang kami sempat tidak sebut satu persatu. Tentu di sana mungkin ada Herman Kadiaman, ada Herman Rante, mantan wingback kanan terbaik PSM Makassar di era 90-an. Kita lihat juga di sana ada Justinus, salah satu legenda Persipal Palu dan Banda Namon. Di sana juga kita lihat ada pelatih Mika Pluim yang berhasil mengantarkan Toraja FC. Ya, Bung Sofian, kami persilakan mungkin dipercepat kedua tim. Waktu lampu sudah menyala juga, dipersilakan untuk kedua tim. Ya, tapi kedua tim. Tentu coachingnya jangan terlalu lama waktu mengingat gelap. Oke, silakan Pak Umar dipercepat sedikit. Pak Hendra juga. Wasit, silakan dipanggil Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Brandes koordinator lampu dari Gelora Hasanuddin supaya menyalakan
Pak Brandes, di mana Pak Brandes bersama Nanang? Silakan lampunya dinyalakan dulu. Ya, silakan penonton yang berada di belakang gawang sebelah selatan untuk tetap tenang, jangan tidak berada di bawah sentel ban di jogging track. Terima kasih. Bisa dipercepat coaching point dulu kepada pelatih. Mengingat lampu sudah menyala satu. Ya, Bung Sofian, sambil menunggu kami umumkan pertandingan besok hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Di match pertama ada Bansul Selvar FC akan berhadapan Gunners FC Armet. Selanjutnya dilanjutkan dengan pertandingan kedua ada Persigoa FC berhadapan Toraja FC. Ini Toraja ditukangi legenda PSM Herman Rante, Coach Hendra bersama dengan Mika Pluim. Tentu harus juga bekerja ekstra seperti hari ini. Iya. Karena harus menghadapi Persigoa. Bung Sofian, ini yang menarik. Mengapa di Wali Kota Cup satu-satunya kompetisi yang menurunkan banyak tim keamanan yang berjumlah 130 orang. Ya Bung Radan Rahman, tentu persyaratan sebuah pertandingan ada dua dilaksanakan. Yang pertama berdasarkan law of the game adalah keamanan. Yang kedua adalah tim medis atau tim kesehatan. Ketika dua itu yang tidak ada, kita tidak boleh melaksanakan pertandingan. Sehingga pertandingan Wali Kota Cup baik untuk semua ini memang kita harus berkoordinasi. Kebetulan di sini ada Sekum Asprof PSSI Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau juga merekomendasikan wasit-wasit yang bertugas adalah wasit-wasit C nasional, lisensi yang bertugas di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Pantas Wali Kota Cup mendapat Platinum Reward dari FIFA langsung diberikan kepada sang inisiator Bapak Lukman Sulaiman. Luar bahwa biasa. Pelaksanaan pertandingan Wali Kota Cup adalah salah satu kompetisi turnamen yang paling aman. Itu mungkin yang menjadi indikator sehingga Wali Kota Cup selalu rutin dilaksanakan mendapat izin. Ya, kita pantau saja dari jauh penendang-penendang dari kedua tim. Galaksi dipercepat mengambil tempat. Sebentar kita berangkulan. Nomor punggung 23 silakan mengambil tempat. Kedua kiper. Dan hari ini juga akan menjadi sejarah kedua tim untuk lolos di zona 8 besar. Di situ sudah ada menunggu, ada tim Ponsulsel, ada Karya Mandiri, kemudian KDR, dan hari ini juga kita akan mengetahui siapa tim yang akan lolos di 8 besar per 8 final antara Galaxy FC versus PS Putra 45. Sementara terjadi diskusi, kiper kedua kiper ini sudah punya pengalaman, Bung Sofian. Ada komentar sedikit sebelum terjadi adu penalti hari ini dilakukan? Ya, tentunya kedua penjaga gawang baik Faisal maupun Arlan merupakan penjaga gawang muda potensial Makassar. Satu yang memperkuat tim PON Sulawesi Selatan, Faisal, dan satu juga memperkuat tim Porprov dan Liga 3 Perselu tim. Nomor berapa itu? Nomor Bopem. Nomor 7 dari Galaxy 27. Amat. Gol 27 Popeng.
Nomor punggung 10 dari PS Putra 45 Akbar. Menembak pertama dari PS Putra 45. Ditahan. Gagal, kita lihat penendang pertama dari PS Putra 45. Ya, kita saksikan Algojo kedua dari Galaxy FC. Gio. Gio nomor punggung 23. Gol. Penendang kedua Galaxy Gio berhasil melesakkan bola ke jaring gawang. Busang ke gawang. Nomor punggung 81. Mudah sekali. Bustan Kagawa didatangkan langsung dari Jubilo Igata dari negeri Sakura. Berapa nih? Algojo ketiga kita lihat dari Galaxy. Gagal membentur tiang gawang. Nomor berapa nih? Siapa ini nomor berapa? Pemain yang berbahaya dimiliki oleh Galaxy gagal kita lihat membentung tiang gawang sebelah kanan. Siapa ini? Muje, kapten kesebelasan. Gol. Penendang keempat. Skor 2 sama sekarang, kedudukan seimbang. Di Skivo nomor punggung 47 menjadi eksekutor keempat Galaxy FC. Terbaca tadi namun bola lebih cepat.
yang keempat dari PS Putra 45 Kahar Kalu. Saya mau pun enggak usah nih. Sudah aku panggil. Iya. Jangan enggak, sudah dikasih kesempatan tadi. Begitu. Belum berhasil, kita lihat Kahar Karu. Layang di atas Mister Gawang. Gol menang penentu dari Galaxy FC. Gol menang. Gol. Ini gol. Iya. 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 Ketika ini gol, berarti game selesai. Karena 2 media tidak masuk, ini baru 1. Iya. Sudah, gede Sami Asmar. Nomor berapa ini? Masuk kalau Julian. Digagalkan. Luar biasa kiper Arlan dengan pengalamannya. Penembak terakhir dari PS Putra 45. Kalau masuk ditambah. Kalau gol berarti menambah penembak. Kalau tidak gol Tetap Galaxy. berarti Galaxy yang akan keluar sebagai finalis di 8 besar. Ketika ditahan berarti Galaxy yang lolos. Namun ketika gol harus tambah 1 penembak. Masuk kalau ini. Masuk bagus ini di gelandang. Paling di sana bola dia simpan. Iya, gol. Dengan demikian selamat untuk Galaxy FC lolos di fase 8 besar. Dan juga tetap kami apresiasi untuk anak-anak perjuangan dari PS Putra 45. Kalah terhormat harus gugur melalui perjuangan adu penalti. Dan inilah pertandingan, kalah menang pasti ada. Dan tetap bagaimana kita bertanding bermain dengan bingkai sportivitas. Tetap menjaga kebersihan lapangan. Tetap menjaga kebersihan lapangan. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa pertandingan besok akan lebih seru lagi. Bansul Selbar FC versus Gunners. Pertandingan kedua Persigoa versus Toraja FC. Dan kami atas nama panitia menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh penonton, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Tertib dan sukses. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.